Ya, Shalom, selamat pagi, menjelang siang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Di situ ada tema doa jemaat. Saya baca firman Tuhan berkata demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 25, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diberi tema semakin dijepit, semakin melejit. Jadi sekali lagi, tema firman Tuhan dari pembacaan kita pada hari ini adalah semakin dijepit, semakin melejit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Jadi perhatikan baik, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa sebagai orang percaya kita tidak akan mengalami apa yang namanya kesulitan dan pergumulan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian orang percaya. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, jadi sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara yang berkenan kepada Tuhan yang membuat kita bisa melewati pergumulan hidup saat-saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Dari pembacaan kita tadi, maka kita akan menemukan ada 3 cara bagaimana kita meresponi atau memberi respon yang benar atas pergumulan hidup yang kita jalani, yang kita hadapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya hari-hari ini. Cara yang pertama, kalau kita baca di ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi dari ayat ini menandaskan kepada kita bahwa cara yang pertama untuk meresponi pergumulan hidup yang kita jalani, yang kita akan hadapi sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, kata firman Tuhan di ayatnya yang ke-24 tadi. Artinya
Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, berkuasa atas bumi dan segala isinya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, maka kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita, karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan hidup apapun yang menimpa kehidupan kita hari-hari ini. Dikatakan tadi, Dia Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ada pujian katakan, Yesus lebih besar dari persoalanmu. Dia lebih besar dari persoalan kita, dari masalah hidup kita. Yesus lebih besar. Kenapa? Karena Dia Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa. Dan kita harus andalkan kuasa Allah. Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Artinya Dia lebih besar dari persoalan-permasalahan kita. Jadi cara yang pertama meresponi dengan benar bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup adalah andalkan kuasa Allah. Amin. Amin. Karena sekali lagi, Dia lebih besar dari persoalan kita. Dia lebih besar dari kesulitan kita, dari pergumulan hidup kita. Dan Dia sanggup untuk membawa kita melewati setiap kesulitan demi kesulitan, setiap persoalan demi persoalan. Yesus sanggup membawa kita untuk bisa menjalani, melewati dengan kemenangan-kemenangan. Jadi andalkan kuasa Allah untuk bisa meresponi persoalan kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Yang kedua, di ayatnya yang ke-28, bagaimana cara yang benar untuk meresponi kesulitan persoalan hidup saat ini untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi, andalkan kuasa Allah. Yang kedua, di ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi yang kedua dari ayat ini kita temukan bahwa cara yang benar untuk meresponi kesulitan pergumulan hidup kita adalah yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Jadi sekali lagi, andalkan kedaulatan Allah. Dalam keadaan yang sulit, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam keadaan yang sulit, sesulit apapun, sebagai orang percaya kita harus yakin betul. Kita harus percaya bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tidak satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Kita ingat apa yang dikatakan Ayub. Dia katakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang akan gagal. Kenapa Ayub bisa berkata demikian di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup yang dia hadapi? Karena dia tahu bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan manusia, kehidupannya. Dan inilah respon kita sebagai orang percaya, sebagai cara yang benar ketika kita menghadapi kesulitan hidup hari-hari ini, adalah bagaimana kita mengandalkan kedaulatan Allah itu. Karena Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan tidak ada rencana atau rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita saat ini sedang mengalami kesulitan, percaya, sekali lagi percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Jelas firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan
kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan punya banyak pengalaman. Bagaimana ketika bagaimana saudara saat mengandalkan kedaulatan Allah dalam menghadapi persoalan hidup. Begitu banyak kesaksian yang mungkin kita miliki. Bagaimana kita bisa melalui setiap kesulitan. Kenapa? Karena Allah berdaulat. Ada kedaulatan Allah yang kita yakini dalam persoalan hidup yang kita jalani, yang kita hadapi, sehingga membawa kita bisa meraih kemenangan. Karena Allah berdaulat atas hidup kita. Dan Dia sanggup. Dia Allah yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Jadi yang pertama, andalkan kuasa Tuhan. Karena Dia lebih besar dari persoalan dan kesulitan hidup kita. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayatnya yang ke-30. Di situ dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jelas, yang ketiga yang harus menjadi cara yang benar untuk kita meresponi kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini adalah yang ketiga, andalkan mujizat Allah. Amin. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi, andalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Yang ketiga, dari ayat yang ke-30, jelas di situ dikatakan bagaimana cara yang benar, cara yang baik sebagai orang percaya untuk kita meresponi kesulitan hidup adalah andalkan mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang percaya, dan saya percaya juga kita, saudara, merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Jangan sampai kuasa dan mujizat itu hanya sekedar sebuah pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, sebuah harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita hanya nyanyi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Tapi tidak merasakan keluar biasaan Tuhan dalam hidup kita. Apalah artinya kehidupan kita sebagai orang percaya? Makanya saya dan saudara pasti punya kerinduan, merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai, atau boleh dikatakan sesuatu yang sangat disayangkan, mujizat Allah tidak akan datang ketika kita saat-saat ini menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup. Bagaimana caranya mujizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Tentunya mujizat Allah tidak akan datang ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Mujizat terjadi pada kita, kepada setiap orang percaya, ketika orang percaya sudah ada dalam keadaan yang sangat terjepit dan secara akal sudah mustahil dapat melewati kesulitan hidup itu. Maka di saat itulah mujizat Allah akan terjadi, asalkan kita mengandalkan mujizat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, kita perlu untuk sebagai orang percaya hidup mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup, agar supaya kita tetap kuat, agar supaya kita tidak mudah putus asa hari-hari ini. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, di saat terjepit kita bisa melejit. Kenapa? Sesuai dengan tema kita, di saat kejepit bisa melejit. Karena kita mampu meresponi kesulitan hidup yang kita hadapi dengan benar. Cara yang benar apa yang tadi? Pertama adalah andalkan
kuasa Allah. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, andalkan kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan, membawa kita untuk semakin termotivasi berjalan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sementara melanda dunia termasuk Indonesia, negara yang kita kasih. Tapi yakinlah, percayalah sebagai orang beriman bahwa ketika kita mampu meresponi kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini dengan benar, dengan cara yang benar, yaitu mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan kedaulatan Allah, dan mengandalkan mujizat Allah, maka kita akan tampil sebagai pemenang bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita sebagai orang percaya, orang beriman. Kiranya kasih, berkat, dan urapan Tuhan semakin melimpah atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan kami. Bagaimana kami harus meresponi setiap kesulitan hidup yang kami jalani dengan benar sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa cara yang benar untuk meresponi kesulitan hidup adalah bagaimana kami bisa mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kedaulatan Allah, dan mengandalkan mujizat Tuhan. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan. Naungi kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lewat tayangan media sosial pada hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus, supaya kami dapat meresponi dengan benar. Kami hari-hari ini selalu mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan kedaulatan Allah, dan mengandalkan kuasa mujizat Tuhan. Sehingga kami akan mengalami kemenangan, bukan karena kuat kami, tapi karena kasih Tuhan yang selalu menaungi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tetap melangkah berjalan dalam pimpinan Tuhan.